sembah Engkau. Allahku, Engkau berkuasa. Haleluya. Kami puji nama-Mu. Mulialah Tuhan kami. Haleluya. 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 Glory, 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 glory. Kami patut menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kau layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Bapa. Ada dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Allah kami yang luar biasa. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami agungkan kebesaran-Mu. Kami angkat pujian kami. Menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya. 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 Engkau layakkan kami Tuhan. Untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan. Untuk menghampiri hadirat-Mu. Ya kan ku hampiri takhta-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu. Merasakan, menikmati hadirat-Mu. Sekali lagi layakkan kami Tuhan. Kan ku hampiri takhta-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu. Merasakan, menikmati hadirat. Lagi katakan layakkan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Layakkan kami semua umat-umat Tuhan. Untuk kami dapat menghampiri Engkau ya Tuhan. Layakkan aku di hadapan-Mu.
merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayan ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dunia hanya dengan kesucianku berlayan ada di hadirat-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Kita kelayakan dari Allah. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, puji Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh kami Tuhan, haleluya, dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayan ada di hadirat-Mu. Lagi katakan, basuh hatiku. Haleluya. Pujilah Tuhanku. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayan ada di hadirat-Mu Bapa. Lagi basuh hatiku Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kami boleh berlayak pada sore hari ini Tuhan, untuk menyembah Engkau. Haleluya. Kesucian-Ku berlayan ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Gantikan diriku, aku kata darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah, segenap hatiku. Layakkah Tuhan dipuji dan disembah dengan
segenap jiwa ragaku. Layakkan Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Ibu mana lu berdoa buat buka ibadah kita. Hatiku layakkan Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Layakkan Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan kami boleh merasakan Tuhan penyertaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada Tuhan pada sore hari ini Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu Bapa. Tuhan, kuduskan hati kami Bapa, agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu di sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kalau sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara kami Tuhan. Semua itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Masalah yang kami hadapi Tuhan, kami bawa Tuhan kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah jawaban di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, pada sore hari ini Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biar Tuhan yang ada dan hadir Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Campur tangan-Mu ada di dalam setiap hati beribadah kami Tuhan. Kami selalu rindu dan rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan-Mu Tuhan, biar Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Saya dan saudara bisa ada sampai hari ini semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Oh, betapa senang kita jadi anak Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Jadi anak Tuhan senang. Jadi anak Tuhan senang. Jadi anak Tuhan, oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Lagi katakan, oh betapa senang. Puji Tuhan. Oh jadi anak Tuhan senang. Jadi anak Tuhan senang. Jadi anak Tuhan, oh betapa senangnya jadi anak. Lagi, oh betapa senang jadi anak Tuhan. Pujilah Tuhan. Jadi anak Tuhan senang. Jadi anak Tuhan senang. Jadi anak Tuhan, oh betapa. Lagi, oh betapa senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh haleluya. Jadi
kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar lagi. Mengikut Yesus, haleluya. Puji Tuhan, Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, haleluya. Puji Tuhan, keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar lagi. Mengikut Yesus, puji Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Haleluya. Puji Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Cintanya Yesus amat heranlah. Oh heranlah. Oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah. Heranlah buat saya. Lagi katakan cintanya Yesus. Haleluya. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena cinta Tuhan. Haleluya. Oh heranlah. Pujilah Tuhan. Cintanya Yesus amat heranlah. Heranlah buat saya. Lagi katakan cintanya Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amat heranlah. Oh heranlah. Oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah. Heranlah buat saya. Cintanya Yesus amat heranlah. Nanti Palungi berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oh heranlah. Bapa, kami bersyukur, kami sangat bangga mempunyai Tuhan
Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, hari demi hari dan hingga pada malam hari ini. Kuasa-Mu tidak berubah buat kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Biar puji-pujian yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu menjadi puji-pujian yang mengenakan kerajaan surgawi. Dan buat kami Tuhan di tempat ini, kuasai kami pribadi lepas pribadi, sehingga Bapa, kalau kami ada kesalahan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Bapa, biarlah urapi kami pribadi lepas pribadi juga hamba-Mu nanti, sehingga kami sama-sama diurapi dan kami pulang membawa kemenangan yang daripada Allah. Dan jika sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan persembahan ini biarlah menjadi dupa yang harum di dalam hadirat Allah. Terima kasih ya Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Mengikut Yesus menjadi keputusan kita dan kita tidak akan ingkar, kita tidak akan mundur. Sebab cintanya itu sangat besar, sangat mengherankan kita. Tiap-tiap hari saudara-saudara kita melihat keheranan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Itu sebabnya saudara-saudara apapun yang terjadi kita tetap di dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, kita tetap mau mengasihi Tuhan sampai di akhir hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan kita lihat dari 2 Raja-Raja 7 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan, maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, besok kira-kira pada waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun
Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit. Masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Saudara-saudara, firman Allah membawa kita kepada detik-detik di mana umat Tuhan mengalami masa yang penuh dengan kegirangan, masa yang penuh dengan sukacita. Setelah mereka melewati masa kelaparan yang begitu hebat, dan di puncak krisis kelaparan itu yang tidak bisa diperkirakan apakah itu akan berakhir dengan baik, tetapi Tuhan bisa merubah semua keadaan itu, semua berakhir dengan baik sekali. Tuhan rubah dari kelaparan menjadi kelimpahan. Nah saudara-saudara, pada waktu itu semua orang ketika mereka mendengar berita yang disampaikan oleh orang kusta ini, kemudian diteguhkan oleh orang yang diutus untuk melihat tempat di mana orang Aram sudah kosongkan. Ketika suruhan ini kembali memberitahu bahwa berita ini bukan berita hoax, tetapi berita yang sebenarnya, semua orang mereka keluar dari pintu gerbang Samaria, mereka pergi ke perkemahan orang Aram. Saudara bisa terbayang enggak? Untuk waktu yang panjang mereka mengalami kelaparan, tapi ketika mendengar berita bahwa di perkemahan orang Aram ada makanan, mereka semua seperti mendapat kekuatan yang ekstra. Kemudian mereka berlarian menuju ke tempat di mana ada makanan. Ada satu sukacita yang besar, ada kebahagiaan terpancar dari wajah mereka, sebab mereka melihat bahwa semua penderitaan itu berakhir dan mereka akan menikmati hari yang penuh dengan kegirangan. Mereka melihat pertolongan Tuhan datang untuk mereka, pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Saudara-saudara, seringkali kita mengatakan atau menyanyikan pujian, Tuhan tidak pernah terlambat. Dan saudara-saudara, biarlah ini menjadi satu keyakinan kita. Apapun yang kita alami dalam hari-hari yang kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, senang ataupun susah, saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan dia tidak pernah terlambat. Sekalipun mungkin ukuran kita lambat sekali Tuhan. Tapi Tuhan, saudara-saudara, dia bekerja dengan waktu yang tepat. Ketika waktunya, apapun yang tidak bisa dipikirkan dengan pikiran kita yang sangat terbatas, Tuhan bisa rubah semuanya. Waktu itu mereka mengalami satu sukacita yang besar, mereka semua berlarian. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi dengan perwira, ajudan raja, orang yang menjadi kepercayaan raja yang tiap-tiap hari bersama dengan raja. Orang yang mengerjakan pekerjaan yang kecil sampai yang besar untuk raja. Dia sangat dipercaya sekali, selalu ada. Di mana raja ada, dia juga ada. Tapi waktu itu, apa yang terjadi pada dia? Dia melihat, tetapi dia tidak memakan apa-apa. Dia melihat orang-orang itu berlari dalam satu pengharapan yang sangat besar dengan wajah yang penuh dengan sukacita, wajah yang penuh dengan kebahagiaan sebab semua sudah berakhir. Mereka berlari dan perwira ini melihat orang-orang yang melewati dia. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mencatat bahwa dia hanya melihat dan tidak mengalami. Karena dia terinjak-injak sampai akhirnya mati. Kenapa dia melihat tetapi tidak mengalami? Karena tidak percaya. Ketika Nabi Elisa berkata besok pada waktu yang sama akan terjadi lawatan Tuhan. Tuhan akan kembalikan semua apa yang hilang, apa yang selama ini mereka tidak dapatkan, Tuhan akan kembalikan itu. Tapi perwira itu katakan, sekalipun Tuhan membuat tingkap di langit, masakan itu mungkin terjadi? Dia tidak percaya. Saudara-saudara, ada banyak hal yang kita alami dalam hidup kita yang bisa membuat kita tidak percaya. Tetapi kita harus membedakan percaya yang dimaksud dalam firman Tuhan ini. Orang atau perwira ini dia tidak percaya yang permanen, bukan tidak percaya yang situasional. Kita bisa mengalami tidak percaya karena situasi pada waktu itu.
bukan kita tidak mempercayai Tuhan, tapi kita tetap mempercayai Tuhan, kita tetap berharap Tuhan akan mengerjakan sesuatu bagi kita sekalian. Berbeda dengan perwira ini, dia tidak percaya sekalipun Tuhan buka tingkap di langit. Sekalipun Tuhan yang buka tingkap di langit, sekalipun Tuhan yang membuat tingkap di langit, tidak mungkin terjadi. Apalagi dalam waktu 1 hari. Sehingga Nabi Elisa katakan, sesungguhnya kamu akan melihat, tetapi kamu tidak akan memakannya. Kamu tidak akan mengalami. Nah saudara-saudara, mengapa perwira ini dia tidak mengalami? Dia melihat tetapi tidak mengalami. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian pada malam hari ini. Perwira ini tidak menghormati Tuhan. Dia seorang yang loyal kepada raja, tetapi dia tidak loyal kepada Tuhan. Dia loyal kepada raja, itu memang sudah sewajarnya karena dia mendapatkan jabatan dari raja. Tetapi saudara-saudara, saya melihat bahwa sekalipun dia seorang yang loyal dan harus loyal karena dia mendapatkan pekerjaan dari raja dan dia mendapatkan posisi yang baik, tetapi loyalitas yang salah. Karena ada misi tertentu dalam dirinya, dia inginkan jabatan yang lebih tinggi lagi, itu sebabnya dia menunjukkan loyalitasnya. Saudara-saudara, ketika keadaan begitu memuncak, krisis itu sudah begitu hebatnya. Pada waktu Raja Yoram datang ke rumah Elisa dan berkata, Tuhan yang membuat malapetaka ini, untuk apa aku berharap kepada Tuhan lagi? Nah dia timpali dengan pernyataan bahwa sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan itu bisa terjadi? Dengan kata lain, saudara-saudara, dia tidak percaya dan dia merendahkan Tuhan di depan mata tua-tua, di depan orang-orang yang ada pada waktu itu. Saya tidak tahu berapa banyak orang-orang yang hadir di rumah Elisa, ada tua-tua. Mungkin juga ada orang-orang yang ikut beserta dalam pertemuan itu. Ketika raja berkata malapetaka ini dari Tuhan, raja mempersalahkan Tuhan, dia tidak memperbaiki kesalahan yang dibuat. Ada masa tenang yang Tuhan berikan kepadanya, tapi itu tidak membuat dia memperbaiki kesalahannya, terus saja menambah dosa sampai akhirnya Tuhan biarkan orang Aram datang kedua kali mengepung Samaria sampai mereka berada pada puncak krisis yang begitu hebat dalam hidup mereka. Dan di puncak itulah waktu bagi Tuhan untuk memutarbalikan keadaan. Bagi Tuhan dia dapat melakukan apapun. Dia sanggup melakukan semua hal, saudara-saudara. Dan kita perlu percaya. Dan kita perlu pegang percaya kita kepada Tuhan. Sampai kapanpun, saudara-saudara, Tuhan dia bisa membalikan keadaan. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Tapi biarlah bukan sekedar kata-kata kita, tapi benar-benar kita yakinkan diri kita bahwa Tuhan sanggup lakukan semuanya. Nah saudara-saudara, pada waktu raja dia begitu marah, malapetaka ini Tuhan yang bikin. Apa benar saudara-saudara? Apakah hati Tuhan seperti itu? Apakah Tuhan memang merencanakan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan umat Tuhan? Saya rasa saudara-saudara kita semua sepakat bahwa Tuhan itu memang penuh kasih. Sekalipun dalam kasihnya dia menghajar kita, tetapi dia yang melukai, dia juga yang mengobati. Itu menunjukkan kasih Tuhan yang sebenarnya bagi kita sekalian. Malapetaka itu bukan Tuhan yang merancangkan, tapi Tuhan izinkan karena berulang kali Raja Yoram tidak mau berbalik kepada Tuhan. Dan ketika dia mengatakan semua Tuhan yang lakukan, dan perwira ini dia timpali. Dia merendahkan Tuhan di depan banyak orang dengan mengatakan bahwa sekalipun Tuhan buat tingkap di langit, tidak mungkin terjadi. Artinya dia tidak akan percaya. Dia loyal kepada raja, tapi dia tidak loyal kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang memberi hidup kepada kita adalah Tuhan. Dan yang memberkati kita sampai hari ini adalah Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kita alami dalam hidup ini, mari kita loyal kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Bukan hanya kita setia kepada
orang yang memberikan pekerjaan kepada kita, orang yang mungkin baik kepada kita, kita loyal. Tapi saudara-saudara, jangan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh perwira ini. Dia loyal tetapi dia punya misi tertentu. Dia loyal tetapi dia tidak benar-benar loyal. Loyalitas yang salah. Sebab kalau benar-benar dia loyal, dia harus mengingatkan Raja Yoram bahwa apa yang terjadi pada waktu itu memang benar-benar kesalahan mereka semua. Kelaparan yang memuncak waktu itu karena kesalahan mereka, bukan kesalahan Tuhan. Kalau dia seorang yang benar-benar loyal, seorang yang benar-benar bisa dipercaya, ya, bukan cuma mau ambil hati supaya raja senang kepada dia, kemudian dapat pemberian-pemberian. Nah, saudara-saudara, ini sifat yang enggak bagus dan kita enggak boleh memiliki seperti ini. Kalau kita tahu ada sesuatu yang tidak benar, kita harus berani. Kita harus berani sampaikan. Perwira ini harusnya dia sampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Jadi bukan kesalahan Tuhan, malapetaka ini memang terjadi dan kita alami, tetapi bukan karena Tuhan. Seharusnya dia ingatkan kepada Raja Yoram. Ada beberapa contoh yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Nathanael, seorang nabi, dia sahabat Raja Daud. Dan dia juga penasehat rohani Raja Daud. Punya hubungan yang sangat dekat sekali. Satu waktu dia datang kepada raja mengingatkan dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Waktu itu dosa itu ditutup rapat-rapat. Orang-orang istana tutup rapat-rapat, jangan sampai tersebar dosa ini. Tapi apa yang ditutupi tidak tertutup di mata Tuhan. Amin, saudara-saudara. Apa yang kita coba tutupi semua nampak jelas di mata Tuhan. Tuhan suruh Nabi Nathan untuk menyampaikan ini kepada Raja Daud. Dan karena dia memang sangat loyal kepada Raja Daud, dia datang pada waktu yang tepat dia sampaikan. Dan itu membuat Raja Daud kemudian sadar, dia minta ampun kepada Tuhan. Sampai akhirnya dia membuat mazmur. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Rupanya pada waktu dia simpan dosanya, dia tutupi dosanya, dia merasa tidak tenang. Sekalipun dia sepertinya tidak terjadi sesuatu dalam dirinya. Tapi orang tidak tahu apa yang sedang bergolak dalam hatinya. Ada dosa yang terus mengejar dia. Tapi ketika dia datang kepada pengakuan bahwa dia berdosa, saat itu juga Tuhan menghapuskan dosanya. Sehingga dikatakan berbahagialah orang yang ditutupi dosanya. Nah, dia bisa datang kepada pengakuan seperti ini karena Nabi Nathan dia datang mengingatkan kepada Raja Daud. Ya tentu dengan hikmat, dia tidak langsung tunjuk engkau berdosa. Begitu, tapi dengan hikmat dia sampaikan kepada Raja Daud sampai akhirnya Raja Daud dia sadar akan dosanya. Kemudian kita lihat juga Raja Uzia ketika dia sudah berhasil dia berubah setia kepada Tuhan. Dia merasa bahwa sebagai seorang raja dia punya kuasa yang besar dan dia bisa lakukan apapun seperti yang dia mau. Satu hari dia masuk dalam bait Allah, dia membawa ukupan untuk mempersembahkan korban ukupan. Nah saudara-saudara, ini adalah tugas dari imam-imam, Allah sudah tetapkan. Ini tugas imam-imam tapi dia ambil alih. Itu sebabnya Imam Asaria dengan 80 imam yang tegas. Dalam arti imam-imam yang tidak gampang disogok. Imam-imam yang tidak gampang tergiur dengan pemberian-pemberian sekalipun mereka sadar bahwa operasional bait Allah ini bantuan itu datang dari istana. Mereka makan pun dapat bantuan dari raja. Tapi ketika melihat raja melakukan sesuatu yang salah, mereka datang mengingatkan bahwa apa yang dikerjakan oleh Raja Uzia itu salah. Nah berbeda dengan Daud ketika dia diingatkan, dia sadar, dia peka, dia minta ampun kepada Tuhan. Tapi Raja Uzia ketika dia diingatkan, dia marah sehingga pada waktu itu juga dia kena kusta dan dia kemudian dikucilkan sampai pada matinya dia tetap seorang yang kusta. Kalau memiliki loyalitas harus seperti ini. Ketika melihat ada sesuatu yang tidak benar, saudara-saudara kita harus mengingatkan ketika ada orang-orang dekat dengan kita, orang-orang yang memang kita lihat baik di mata kita.
Saudara-saudara, mari kita harus juga dapat mengingatkan ketika kita tahu bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar. Karena kalau kita diam, saudara-saudara, firman Tuhan katakan orang berdosa, dia akan mati karena dosanya. Tetapi darahnya akan ditanggung kepada kita karena kita diam, karena kita tidak mengingatkan. Kecuali kalau kita sudah mengingatkan, orang itu tetap saja melakukan yang tidak benar, yang benar dibikin terbalik-balik begitu. Kan kita hidup di akhir zaman di mana semua terbalik-balik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita pegang kebenaran. Kalau ada sesuatu yang salah, kita harus berani sampaikan. Sekalipun mungkin ketika kita berani sampaikan, semua bantuan-bantuan berhenti begitu. Haleluya. Saudara percayalah bahwa Tuhan punya banyak tingkap-tingkap di langit. Satu pintu ditutup, Tuhan bisa buka pintu yang lain. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan kita enggak perlu takut, sampaikan saja. Kalau memang kita tahu itu enggak benar, bilang. Sebab kalau kita diam, kita menjerumuskan orang itu, kalau sampai orang itu binasa, kita bersalah, saudara-saudara. Seringkali kita loyal kepada seorang karena ya loyalnya loyal yang salah gini loh. Udah lihat orang itu benar-benar sudah jalannya nggak benar gitu. Kita diam saja, malah mendukung seperti perwira ini. Ketika raja marah, dia tambah, dia seperti di depan banyak orang menurunkan kehormatan Tuhan. Kalaupun Tuhan membuka tingkap di langit, tidak mungkin terjadi. Dia tidak percaya. Tapi saudara bukan cuma tidak percaya, tapi di sini dia sangat merendahkan Tuhan. Dia merendahkan kehormatan Tuhan pada waktu itu. Dia loyal kepada raja, tapi tidak loyal kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, jangan miliki hal seperti ini. Sebab ketika kita tidak menghormati Tuhan, maka kita melihat apa yang Tuhan kerjakan, tapi kita tidak akan mengalami, kita tidak akan menikmati apa yang Tuhan kerjakan bagi kita umat Tuhan. Kemudian yang kedua, karena orang ini mengeraskan hati. Kekerasan hati membutakan perwira ini sehingga dia tidak bisa melihat apa yang Tuhan sudah buat bagi orang-orang Israel. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya mau ulang kembali dari apa yang sudah kita belajari bersama-sama. Dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 17-19, pada waktu orang-orang Israel yang dipimpin oleh Raja Yoram kesulitan air. Sebelum berperang mereka sudah kehabisan air. Itu artinya saudara-saudara mereka sudah kalah sebelum berperang. Tapi pada waktu mereka dalam kekurangan air itu mereka datang kepada Elisa dan Elisa berkata, Allah akan mendatangkan hujan. Sekalipun tempat ini memang kekeringan dan tidak pernah ada hujan, tapi Allah bisa mengadakan hujan. Artinya air yang mereka butuhkan itu mereka bisa dapatkan. Tapi bagi Tuhan itu perkara ringan. Haleluya. Saudara-saudara, mengadakan air yang waktu itu mereka bingung dari mana mendapatkan air untuk pasukan mereka. Buat Tuhan itu perkara ringan. Jadi masalah apapun yang besar yang kita alami, buat Tuhan itu perkara ringan. Katakan dalam diri kita tiap hari ketika kita menghadapi masalah yang kita rasa berat, buat Tuhan itu perkara yang ringan. Asal saja kita berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara, maka pada waktunya Tuhan akan bertindak dengan caranya. Kalau Tuhan bertindak caranya itu selalu berbeda dari yang ke satu, yang kedua dan seterusnya. Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Karena Tuhan punya kuasa yang sangat besar dan tidak terbatas. Bagi Tuhan ini perkara ringan. Apa yang mereka tidak minta, yaitu orang-orang Moab Tuhan serahkan kepada mereka. Jadi saudara-saudara, perwira ini yang selalu bersama-sama dengan Raja Yoram, dia melihat Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Kemudian kita lihat lagi di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 10 dan ayat 23. Pada waktu Raja Aram berperang dengan orang-orang Israel.
Dia sudah merencanakan di tempat ini kita akan menyergap. Rencananya itu sudah sangat matang sekali. Rencananya brilian dan mereka tidak harus menghabiskan dana yang besar, mereka bisa mengalahkan orang-orang Israel. Tetapi saudara-saudara, karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, Tuhan memberitahu kepada Elisa dan Elisa memberitahu kepada Raja Yoram, jangan pergi ke tempat ini, jangan pergi ke tempat ini. Sehingga berulang-ulang mereka selamat. Sampai kemudian akhirnya Raja Aram ini tidak mengganggu lagi. Dalam ayat yang ke-23 di sana dikatakan, sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Artinya mereka hidup tenang. Saudara, hidup ini apa yang kita cari sih? Kita mau semua tenang. Ya, kalau kita hidup tenang walaupun ya mungkin kita enggak seperti yang lain kelimpahan, tapi udah cukup memberikan kepuasan dalam batin kita. Banyak orang cari ketenangan. Tetapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, mana mungkin kita tenang. Nah, Tuhan memberikan keadaan ini kepada seluruh orang-orang Israel. Mereka tidak diganggu lagi. Mereka melihat, perwira ini melihat banyak yang Tuhan sudah buat. Tapi dia keraskan hati. Dia tetap saja dengan Raja Yoram, dengan semua orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mengeraskan hati. Saudara-saudara, jangan kita keraskan hati ketika kita melihat begitu banyak apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, begitu banyak kemurahan Tuhan yang kita alami. Kalaupun dalam perjalanan kita suka ya keluar dari kebenaran, kita suka melenceng begitu, kita mulai serong, tapi Tuhan itu baik. Tapi jangan kita mengeraskan hati, saudara-saudara. Jangan kita mempunyai pemikiran, ya memang Tuhan sudah sepantasnya menolong saya kan umat Tuhan. Benar saudara-saudara, kita umat Tuhan dan kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tapi bukan karena itu kemudian kita hidup semau-maunya. Kita berjalan keluar kebenaran, kita masih diberkati. Seringkali membuat kita lupa, enggak apa-apa kok. Buktinya saya sudah keluar dari kebenaran, pekerjaan makin lebih bagus. Pendapatan itu makin lebih banyak lagi. Saudara-saudara, mari jangan kita anggap remeh kemurahan Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati. Seperti perwira ini, dia mengeraskan hati. Sampai akhirnya Tuhan yang keraskan hatinya. Dan kalau Tuhan sudah keraskan hatinya, saudara-saudara, dia hanya bisa melihat tetapi tidak mengalami. Tuhan keraskan hatinya sehingga dikatakan, sekalipun Tuhan membuat tingkap di langit, masakan itu terjadi? Artinya gak mungkin. Dia mengecilkan kuasa Tuhan. Dan Tuhan keraskan hatinya. Sehingga saudara-saudara, dia hanya bisa melihat, tapi enggak mengalami. Karena tidak percaya, ada dua hal. Melihat, tidak mengalami, tidak melihat, tidak mengalami. Kalau menurut saya sih, yang paling berat itu melihat, tapi tidak mengalami. Dia melihat orang-orang berlarian dengan wajah yang penuh harapan. Saudara bisa bayangkan orang yang selama berapa waktu mereka tidak makan, dengan kulit sudah membungkus tulang, tinggal itu saja. Tapi seperti dapat kekuatan, mereka berlari dengan satu pengharapan, kelihatan dari wajahnya itu ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang berubah. Nah, perwira ini melihat orang-orang berlarian dengan muka yang penuh dengan pengharapan. Tetapi dia tidak mengalami. Orang-orang itu ketika sampai di perkemahan mereka bisa makan sampai puas. Sebab firman Tuhan katakan tepung yang terbaik satu sukat cuma satu sikal. Terus jelai 2 sukat cuma 1 sikal, artinya murah sekali. Ketika Tuhan membalikan keadaan dan dia sanggup melakukan itu semua. Dia sanggup membalikan keadaan. Saudara, apapun keadaan yang kita alami, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya, kita akan melihat dan kita akan mengalami seperti orang-orang kusta ini. Nah, saudara-saudara, pada waktu terjadi kesukaan yang besar di antara orang-orang Israel itu, saudara bayangkan gak di mana orang-orang kusta ini? Mereka adalah orang-orang yang membawa kabar baik ke kota.
Di mana mereka pada waktu orang-orang mengalami euforia, mengalami kegirangan yang sangat-sangat luar biasa pada waktu itu. Mereka sedang berlarian menuju ke perkemahan orang Aram. Hanya ada dua hal yang saya simpulkan, saudara-saudara. Ini bukan kebenaran yang ditulis dalam firman Tuhan, sebab tidak ada catatan sama sekali. Mereka hanya lapor, sesudah itu tidak ada cerita tentang orang kudus. Tetapi saya menyimpulkan dua hal. Pertama, mereka bukan saja orang pertama yang mengalami kelimpahan, tapi mereka juga mengalami mujizat. Itu bisa terjadi. Tetapi yang kedua, mereka tidak mengalami mujizat, mereka tetap sakit kusta, dan mereka sadar bahwa orang kusta tidak bisa bergaul dengan orang yang masih sehat, mereka mengasingkan diri. Gitu. Nah, saudara-saudara, mereka tidak peduli bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak dihargai orang, tapi mereka sudah sampaikan berita. Haleluya. Saudara-saudara, kita pun ketika melakukan sesuatu, gak peduli orang mau kasih pujian atau enggak masalah besar itu, saudara-saudara. Jangan gara-gara itu akhirnya kemudian kita jadi ya sudahlah, gak usah bikin apa-apa. Saudara, buatlah itu seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Kalau kita buat itu seperti kepada Tuhan, kita buat dengan penuh gairah, kita buat dengan sukacita. Sekalipun kita sudah lakukan banyak hal, kita sudah nyumbang begini begitu, tapi gak ada terima kasihnya, gak apa-apa. Kan yang lihat Tuhan. Kan Tuhan sendiri udah bilang, tangan kanan memberi, tangan kiri gak perlu tahu. Artinya gak usah dibesar-besarkan. Baru juga kasih berapa, udah besar-besarkan. Sedangkan yang kasihnya besar banget, diam-diam aja gitu. Haleluya. Saudara, kalau kita punya karunia memberi, ya lakukanlah. Tapi biarlah kita lakukan supaya itu untuk Tuhan, bukan supaya kita dapat pujian. Apapun yang bisa kita buat, buatlah. Sebab hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan kalau kita bisa melayani Tuhan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Dengan segenap kekuatan kita, karena waktunya memang sudah sangat singkat, gak lama lagi Tuhan akan datang. Dan mari kita berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu buat Tuhan, tapi bukan bersaing. Bukan bersaing, bukan kita kemudian gak senang melihat orang lain lebih berhasil dari kita. Oh, dia pimpin pujian lebih bagus dari saya, gak apa-apa saudara-saudara. Kita kerjakan semua apa yang kita bisa kerjakan dengan kemampuan yang ada pada kita. Berikan semua itu kepada Tuhan. Tuhan melihat ketulusan hati kita. Perwira ini dia melihat tetapi dia tidak mengalami. Kenapa? Berawal dia mengeraskan hati. Kemudian karena berulang Tuhan sudah melakukan apa yang baik, yang besar buat orang-orang Israel. Perwira ini mengeraskan hati. Bahkan di depan banyak orang, di depan tua-tua dia menurunkan kehormatan Tuhan. Katakan sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, gak mungkin terjadi. Dia mengecilkan kuasa Tuhan. Sampai Tuhan keraskan hatinya. Sehingga dia melihat tetapi tidak mengalami. Saya ingat pada waktu bangsa Israel akan keluar dari Mesir. 400 tahun mereka diperhamba oleh Mesir. Dan menurut pemikiran gak mungkin mereka bisa keluar dari tempat itu dalam satu hari. Tapi apa yang gak mungkin Tuhan bisa buat jadi mungkin. Tuhan keluarkan mereka. Dalam satu hari mereka keluar semua menuju ke tanah perjanjian. Bagaimana caranya? Tuhan datangkan hukuman. Ke-1, ke-2, ke-3. Tapi Firaun ini dia keraskan hati, sekalipun dia melihat sudah banyak kerugian akibat hukuman yang Tuhan jatuhkan ke Mesir, banyak kerugian. Tapi dia tidak peduli. Sampai akhirnya Tuhan yang keraskan hatinya. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam hukuman yang Tuhan berlakukan bagi Mesir, dari hukuman yang kualitasnya paling biasa, terus meningkat sampai yang terakhir. Semua anak sulung dari istana sampai ke rakyat jelata sampai kepada binatang, semua anak sulung itu dibunuh oleh Tuhan. Disitulah Firaun baru membiarkan orang-orang Israel keluar. Tapi setelah beberapa hari dia sadar bahwa orang-orang ini sudah pergi. Itu sebabnya dia kerahkan 600 kereta untuk mengejar orang-orang Israel. Hatinya sudah dikeraskan.
Sampai akhirnya dia berakhir di Laut Teberau. Tuhan hukum dia. Saudara, jangan sampai Tuhan akan bertindak ketika kita keraskan hati. Perwira ini dia keraskan hati, dia tidak percaya. Karena tidak percayanya dia hanya melihat dan tidak mengalami. Mari saudara-saudara, apapun yang kita alami pada hari-hari ini, mungkin kita mengalami hari-hari yang tidak baik. Kita mengalami dampak dari apa yang sedang terjadi, kita mengalami kekurangan, mungkin kita harus pintar-pintar mengatur semua keuangan yang mungkin juga ada di antara kita yang gajinya dikurangi, hanya dapat sebagian. Sehingga itu akan kesulitan sekali. Banyak kebutuhan-kebutuhan dengan penghasilan berkurang. Nah, pintar-pintar ngaturlah. Nanti pada waktunya Tuhan akan pulihkan semua. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap pertahankan percaya kepada Tuhan. Apapun terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Ayat terakhir, Lukas 17 ayat yang kelima, saya baca dari versi firman Allah yang hidup. Pada suatu hari, para rasul berkata kepada Tuhan, kami memerlukan iman yang lebih besar. Beritahukanlah kepada kami bagaimana memperolehnya. Rasul-rasul ini mereka datang pada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dalam terjemahan ini dikatakan, kami memerlukan iman yang lebih besar. Iman yang bertumbuh, yang tiap-tiap hari terus bertambah, terus bertambah. Sebab iman ini yang membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Iman ini yang membawa kita melihat pertolongan Tuhan pada waktunya. Ketika kita tetap percaya, maka dengan percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Dan murid-murid berkata, tambahkan iman kami, beritahu kepada kami bagaimana memperoleh iman ini. Saudara-saudara, saya pikir gak ada cara lain kalau kita mau menambah iman kita kecuali kita dekat dengan Tuhan. Pada waktu Simon Petrus dengan teman-teman gagal menangkap ikan, semalaman mereka tebarkan jala, bahkan di tempat-tempat yang tidak mungkin mendapatkan ikan, mereka tebarkan jala. Alhasil pagi hari mereka pulang tanpa membawa sesuatu. Di tengah-tengah kegagalan, Tuhan datang kepada Simon Petrus dan naik ke perahunya, minta supaya dibawa agak ke tengah, kemudian dia mulai berkhotbah. Nah, saudara-saudara, apa yang saudara pikirkan di sini ketika Yesus berkhotbah? Dia berkhotbah kepada orang banyak, tapi dia juga berkhotbah kepada Simon Petrus yang ada di perahu itu. Dia tahu bahwa Petrus sedang galau karena pulang tidak membawa apa-apa. Dia sedang berkhotbah. Pada waktu disampaikan khotbah itu menimbulkan percaya dalam hati Simon Petrus. Sehingga ketika Tuhan katakan, labuhkan perahumu ke tempat yang dalam. Nah, saudara-saudara, saya ingin sedikit menjelaskan apa arti pergi ke tempat yang dalam. Tempat yang dalam itu berarti Petrus dia jauh dari orang banyak, jauh dari teman-teman. Dia hanya sendirian dengan Tuhan. Sudah ada waktunya Tuhan menjauhkan kita dari semua. Supaya apa? Supaya kita bisa sendirian dengan Tuhan. Pada waktu dia ada di tempat yang dalam, dia tidak melihat lagi orang banyak. Dia hanya melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan utuh. Saudara, kalau kita memberikan waktu untuk bergaul dengan Tuhan, kita melihat Tuhan utuh. Kita mengenal Dia. Dan kalau kita mengenal Dia, saudara, kita tidak meragukan Dia untuk mengerjakan sesuatu bagi kita. Kita percaya dalam keadaan apapun, Dia bisa memutarbalikkan semua keadaan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Jadi bukan sekedar cuma di mulut kita, ya Tuhan berkuasa melakukan semua. Tapi saudara-saudara, kita mempercayai dengan sungguh-sungguh sampai kita melihat Tuhan rubah semua keadaan itu. Mari kita seperti orang-orang kusta ini, melihat dan mengalami. Bukan seperti perwira, melihat tapi enggak mengalami. Ini bebannya berat banget, saudara-saudara. Sementara saya ambil contoh yang gampang saja ya. Waktu sekolah, saya dari keluarga yang ya kalau bisa lewati sehari lepas sehari, memang itu sudah puji Tuhan, saudara-saudara. Bisa sekolah itu sudah puji Tuhan. Sebab satu keluarga anaknya 9 begitu ya. Jadi pergi sekolah jalan kaki. Sementara teman-teman naik beca atau yang punya banyak uang naik motor begitu ya. Terus di sekolah ada kantin, mereka jajan. Saya cuma duduk-duduk begitu lihat. Ketika orang beli jajanan,
makan, saya lihat, tetapi saya tidak bisa menikmati. Dia misalnya makan buah mangga, saya rasa seperti juga lagi makan mangga, padahal nggak ada apa-apanya gitu. Rasanya nggak enak gitu saudara. Melihat tapi tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena tidak percaya. Perwira ini tidak percaya karena dia keraskan hati, Tuhan keraskan. Sampai akhirnya dia hanya melihat tapi tidak bisa mengalami. Dan itu beban berat banget. Untung dia kemudian terinjak-injak dan dia mati. Saya bayangkan kalau dia nggak mati, saudara-saudara, itu lebih siksa buat dia. Melihat orang semua menikmati lawatan Tuhan dalam kelimpahan, tapi dia nggak menikmati apa-apa. Oleh sebab itu mari tetap pertahankan percaya kita, saudara-saudara. Apapun yang kita alami dalam hari-hari pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Lagi katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Saya undang kita sama-sama berdiri. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, ku agungkan, Kau layak disembah. Aku ingin selalu dekat padamu Tuhan. Saudara, apapun kenyataan hidup yang kita harus jalani, biarlah kita tetap rindu selalu dekat dengan Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan secara utuh.
Sehingga bukan persoalan kita yang kita lihat besar, tapi kita melihat Tuhan, kita Tuhan yang besar. Dan kita terus membangun percaya kita, terus menambah percaya kita. Supaya dengan percaya kita dibawa kepada perkara-perkara besar yang Tuhan mau nyatakan bagi kita sekalian. Saya tidak tahu keadaan saudara-saudara pada hari-hari ini. Apa yang tiap-tiap hari saudara rasakan, saya tidak tahu. Tapi Tuhan Dia Maha tahu. Dia dapat melihat keadaan hati kita, batin kita. Dan pada malam hari ini saudara, mari biarlah kita mau katakan pada Tuhan dengan iman, Tuhan, aku rindu selalu dekat padamu. Merasakan kehadiran Tuhan. Sebab disitulah ada kekuatan buat kita. Kekuatan untuk melewati semua hari-hari kita sampai kita melihat Tuhan. Pada waktunya Dia bertindak dengan kekuatan yang sangat dahsyat ini. Kita mengalami Tuhan memulihkan semuanya. Haleluya. Mari kita bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan bisa merubah semua keadaan. Dia bisa memutarbalikkan keadaan. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Tapi biarlah kita bukan sekedar mengatakannya, tapi kita percaya dalam hati kita. Jangan seperti perwira ini, dia katakan sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan itu bisa terjadi. Dia tidak percaya, dia keraskan hatinya. Sampai akhirnya dia hanya melihat, tapi tidak mengalami. Tapi saudara-saudara, mari kita bukan sebatas mengatakan Tuhan Engkau sanggup, tetapi kita percaya Dia sanggup. Dan kita mengimani pada waktunya Tuhan Dia bertindak dan Dia membuat kita heran. Haleluya. Ketika kita mengalami masa-masa yang berat, ingat cinta Tuhan. Ingat cinta Tuhan yang begitu besar yang kita rasakan sampai hari ini. Dengan kita ingat cinta Tuhan, kita tidak akan mundur dari Dia. Kita akan tetap dalam Yesus. Kita tetap percaya kepada Dia. Sekali Yesus tetap Yesus. Sampai selama-lamanya Yesus tetap berarti buat kita. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Mari dengan iman besarkan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian bagi Dia, besarkan Dia. Bagi Rajaku yang aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Lagi katakan, Kau layak disembah. Disembah. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Mari yang wanita saja katakan, sebab Kau layak terima pujian. Kita
Mari yang pria di tempat di mana kita berdiri, buka suara kita, besarkan Tuhan, besarkan Tuhan. Katakan Engkau layak terima pujian, dan malam ini dengan segenap hati aku berikan pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau layak ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami besarkan Engkau. Haleluya. Oh, tidak ada yang sama seperti Tuhan. Perbuatanmu besar dan ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, glory, glory. Mari yang pria katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari sama-sama katakan dengan iman, Engkau layak terima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasakan Dia menjamah kita. Haleluya. Rasakan kuasanya mengalir di hidup kita. Dia besar, Dia besar, Dia besar. Jangan mengecilkan Dia. Jangan seperti perwira yang mengecilkan kuasa Tuhan. Haleluya, tapi besarkan Dia. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Engkau layak terima pujian. Engkau Raja dari segala raja ya Tuhan. Kami datang merendahkan hati. Kami puji, kami muliakan, kami tinggikan Engkau, kami besarkan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, biarlah kami bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, tapi kami melihat, kami mengalami apa yang Kau kerjakan ya Tuhan. Kami melihat, kami mengalami apa yang Kau janjikan ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan kami tetap percaya kepada Tuhan. Dengan semua kebaikan Tuhan, dengan semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami, biarlah kami hargai kemurahan Tuhan. Kami tidak mengeraskan hati. Karena kalau kami mengeraskan hati berulang-ulang, maka Engkau akan mengeraskan. Sehingga Tuhan, kami akan seperti perwira ini, hanya melihat tapi tidak mengalami. Berbeda dengan orang-orang kusta, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang dilupakan, tapi mereka diingat oleh Allah. Mereka melihat,
mereka mengalami. Kami pun ingin mempunyai pengalaman yang sama Tuhan. Kami melihat, kami mengalami apa yang Kau janjikan dan apa yang Kau kerjakan dan apa yang akan Kau kerjakan pada hari-hari ini. Biarlah Tuhan kami tetap mempertahankan percaya kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Taruhkan firman Tuhan dalam hati kami dan biarlah terus bergema. Sehingga Tuhan Yesus kami tetap percaya kepada Tuhan. Sampai kapanpun kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Haleluya. Aku mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap, lagi katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati pengorbanan kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara. Dengan tetap percaya kepada Tuhan di keadaan apapun, kita menyenangkan hati Tuhan. Mari, saudara-saudara, di depan kita tidak melihat akan lebih baik ya kalau saudara ikuti pemberitaan negara-negara yang kuat sudah rontok karena virus corona ini. Sudah mulai berjatuhan. Ekonominya sudah di bawah dari 0%, udah jauh sekali gitu. Indonesia pun sudah 3, sekian persen. Itu sudah banyak yang rame begitu. Tapi di tempat-tempat lain, negara-negara yang kuat udah rontok ekonominya. Amerika 38, sekian persen memang sudah sangat-sangat kritis sekali. Dan apa yang terjadi itu akan
semakin lebih besar lagi karena firman Tuhan pasti akan digenapi. Sampai satu waktu nanti secupak gandum sedinar harganya. Secupak itu ada yang bilang ukuran 1 liter, ada yang bilang ukuran 1 genggam telapak tangan orang Yahudi. Tangan Yahudi kan besar ya, jadi 1 genggam katanya. Tapi ada yang bilang 1 cupak itu 1 liter. 1 liter upah 1 hari kerja. Sudah bisa bayangkan enggak? Kalau kita yang kuat makannya, 1 cupak gandum untuk 1 keluarga. Apa artinya ini? Kita akan datang kepada masa kesukaran. Sebelum kedatangan Antikristus, saudara-saudara. Itu sebelum Antikristus berkuasa, kita akan datang kepada masa yang sangat sukar. Tapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Dia yang memelihara hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah pada malam hari ini. Ya Tuhan, dengan pujian ini kami tidak hanya sekedar mengatakan dengan mulut kami bahwa kami mengasihi Engkau, tapi kami benar-benar mau mengasihi Engkau dalam perbuatan kami Tuhan. Kami mau lebih mendekatkan diri kami kepadamu, kami mau tetap percaya kepadamu, apapun keadaan kami. Walaupun Tuhan menurut logika kami tidak bisa percaya ya Tuhan. Tetapi kami mau percaya kepada Tuhan karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus bawa kami untuk melihat perkara-perkara besar yang hanya Engkau bisa lakukan ya Tuhan. Dan Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Kami sudah mengalami dan biarlah kami lebih banyak lagi mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan ketika kami melihat Engkau besar, maka masalah besar apapun kami tidak membuat kami takut ya Tuhan, tidak membuat kami membesarkan masalah kami, tapi kami membesarkan Tuhan. Ketika kami membesarkan Tuhan, ketika kami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kami melihat Engkau pada waktumu merubah semua ya Tuhan Yesus. Engkau masih tetap Tuhan yang sama, Engkau tidak pernah berubah, tidak ada bayang-bayang perubahan di dalam Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau percaya kepadamu. Hari-hari ini kami akan terus bangun iman kami. Kami akan memberi waktu kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan, untuk kami berhubungan dengan Engkau, sehingga kami selalu melihat Engkau Tuhan. Kalau kami melihat Engkau terus menerus, maka Tuhan Yesus masalah apapun itu kami percaya Engkau sanggup lakukan semua. Biarlah Tuhan dengan melihat kepadamu kami memiliki iman Allah, dan dengan iman ini Tuhan kami melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Apa yang tidak mungkin Tuhan buat semua menjadi mungkin, dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengatur semua Tuhan. Biarlah hari-hari yang kami jalani di depan mata kami, biarlah kami boleh merasakan tangan Tuhan tetap ada pada kami. Dan Tuhan tolong kami, semua yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Engkau buat kami berhasil ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah krisis sekalipun kami melihat Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat sorgawi, itu menjadi bagian kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami percaya dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar, membangkitkan percaya kami, membangkitkan iman kami kembali. Dan iman ini kami akan terus berjalan, kami terus memandang kepadamu Tuhan. Dari iman kepada iman, dari kemenangan pada kemenangan, dari kemuliaan sampai kemuliaan yang semakin besar, sampai kami menjadi serupa dengan Engkau. Kuatkan kami semua, jangan ada satupun yang mundur dari Engkau Tuhan. Karena apa yang kami alami dalam hari-hari kami Tuhan, seberat apapun kami akan tetap berharap kepadamu, dan kami tetap percaya kepadamu sampai kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Yang lemah dapat kekuatan, yang sakit terima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Keadaan ekonomi kami yang kacau, Engkau sanggup pulihkan dan Engkau sanggup memberkati. Karena kalau Engkau memberkati, Engkau akan memberkati selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa menahan berkat itu Tuhan. Itu sebabnya biarlah semua yang kami sudah lihat, yang kami alami, membawa kami lebih dekat kepadamu, lebih cinta Engkau Tuhan dalam hari-hari pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, memberkati semua yang sudah melayani Tuhan, memberkati pemberian-pemberian daripada umat-Mu, balas sesuai janji firman-Mu, buka pintu surga sehingga Tuhan mereka dalam kelimpahan daripada-Mu, sehingga tiap-tiap hari kami hanya bisa bersyukur, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan di waktu-waktu di mana kami ada ibadah, kami datang dalam rumah Tuhan, kami beribadah, melayani Engkau, bersyukur dengan segala pujian yang kami bisa persembahkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau akhiri ibadah malam ini Tuhan, Kau bersama-sama dengan kami dalam perjalanan menuju kami ke rumah kami masing-masing.
Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Sudah dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.